Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang pada ibadah Minggu Bapos GKI Taman Yasmin tanggal 3 Oktober 2021. Jemaat yang terkasih, bersama dengan jemaat-jemaat GKI yang lain, selama bulan Oktober ini kita menghayati tema-tema keluarga. Pagi ini, tema ibadah yang berpuncak pada penyampaian firman Tuhan adalah keluarga yang dirahmati Allah. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk membangun keluarga yang didasarkan pada cinta kasih dan rasa saling percaya, serta sikap saling memberi dan saling menerima, bukan pada sikap dominasi dan keinginan berkuasa pada keluarga. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita, berhimpun sebagai keluarga-keluarga yang telah merasakan kasih Tuhan dan sedia membagikan kasih seraya memuji namanya. Pada kebaktian Minggu 3 Oktober 2021 akan dilayani perjamuan kudus. Adapun kebenaran firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta David Kristianto dari GKI Genuk Indah Semarang. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 1, bait pertama, kedua, ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu garismu, haleluya, amin. Walau bah menyerbu, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi samanya, haleluya, amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Jemaat GKI Bapos Taman Yasmin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Berbahagia sekali saya walaupun lewat online ini boleh bersama dengan saudara dalam ibadah pada pagi hari ini, bertepatan juga dengan perjamuan kudus sedunia. Tema ibadah kita adalah keluarga yang dirahmati Tuhan. Tentu kita rindu memiliki keluarga yang bahagia, harmonis, di mana di dalamnya penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tetapi tentu selain berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan itu kepada kita, kita juga harus terlibat di dalamnya, harus mengupayakannya. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan, supaya berkat-berkat Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan rumah tangga kita, termasuk rumah tangga jemaat GKI Bapos Yasmin yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita menikmati ibadah ini yang nanti puncaknya ketika penyampaian firman bersama-sama kita boleh menggumuli bagaimana menjadi keluarga yang dirahmati Allah. Nah, saudara yang terkasih, mari saat ini kita merendahkan diri kita mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Terutama sekali bagaimana kesalahan dan dosa itu kita lakukan di tengah-tengah keluarga, di dalam keluarga kita masing-masing. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, Allah yang memulihkan kehidupan kami, Allah yang memberikan damai sejahtera kepada setiap keluarga yang mengasihi Engkau. Demikian pula seharusnya keluarga kami masing-masing. Tapi kami menyadari ya Tuhan, bahwa sikap hidup kami kadang-kadang tidak berpadanan dengan anugerah Tuhan itu. Kadang-kadang kami sebagai orang tua, tutur kata kami terlalu keras kepada anak kami. Ataupun sebagai suami dan istri, kadang-kadang pernyataan dan perkataan kami menyakiti hati suami atau istri kami. Dan kami sebagai anak tidak dipungkiri seringkali membantah apa yang menjadi perintah dan nasihat orang tua kami. Kami belum bisa menjadi keluarga Kristen yang saling mengasihi sepenuh hati, karena kadang-kadang kami juga jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang mungkin pendidikan kami kurang tepat untuk anak-anak kami. Demikian juga pernyataan, sikap dan tindak tanduk kami sebagai anak-anak seringkali mendukakan hati orang tua kami. Ampuni kami. Tuhan, kami rindu di tengah keluarga, di tengah jemaat yang adalah keluarga Kristen. Kami rindu supaya sikap hati kami, tutur kami dipulihkan, menjadi berkat dan damai sejahtera bagi banyak orang. Itu hanya terjadi kalau kami mendapatkan belas kasih dan anugerah-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Di
Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sekarang marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya firman yang kita dengar menjadi firman yang hidup yang kita berlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang memberkati kami, yang mengampuni kami, yang memberikan kami anugerah. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga saat ini ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, sungguh kami merasa nyaman. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami, bersama dengan kami, memampukan kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memahami firman itu, dan memberlakukan firman itu pada akhirnya di dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah. Amin. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah firman Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca dari Mazmur 8 yang tertulis demikian. Manusia hina sebagai makhluk mulia.
untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan Ibrani 2 ayatnya ke-5 sampai dengan 12. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesus ketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang semua dengan keadaan Allah yang baginya olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan kepadamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu?
Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang menghayati serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat GKI Bapos Yasmin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak merindukan memiliki rumah tangga harmonis? Rumah tangga yang penuh dengan canda tawa, rumah tangga yang tidak pernah terdengar terjadi pertengkaran di dalamnya. Entahkah antara suami dengan istrinya maupun anak dengan orang tuanya, bahkan antara menantu dengan mertuanya. Ya. Sayangnya banyak tayangan televisi yang justru menampilkan keadaan yang sebaliknya. Ada loh salah satu televisi swasta yang sering mempertontonkan konflik dan intrik dalam keluarga. Dan barangkali saudara bisa menebak sendirilah. Membuat gemes, membuat jengkel. Sebenarnya saya pribadi takut tayangan-tayangan seperti itu lama-lama justru membuat kita memaklumi dengan keadaan keluarga yang penuh intrik dan konflik yang tidak membuat damai sejahtera. Ya seperti itu keluarga-keluarga Indonesia, saya takutnya seperti itu. Jangan heran kalau akhirnya pertengkaran demi pertengkaran yang berakhir pada perceraian tidak hanya terjadi di layar kaca kita yang dipenuhi artis dan tokoh ternama, tapi juga terpampang nyata di hadapan kita, di tengah-tengah jemaat kita. Saya berharap itu tidak terjadi di dalam jemaat. Karena apa? Karena dari awal pembentukan keluarga-keluarga Kristen kepada mereka sudah disampaikan berkat Tuhan, rahmat ilahi yang bukan sekedar sebuah harapan dan doa, tapi sebuah kuasa dari surga yang menghadirkan damai sejahtera. Keluarga
yang dirahmati Allah, sebagaimana tema kita pada hari ini, harus dimulai dari kesadaran akan kesetaraan di tengah keluarga yang dilandasi oleh kasih sebagaimana diajarkan oleh Kristus. Sehingga tidak ada pihak yang ditindas dan dikorbankan, di mana seringkali korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Karena itu, Markus pasal 10 ayat 2-16 yang kita baca tadi akan kita lihat dalam konteks perlakuan terhadap mereka yang paling lemah, yaitu siapa? Perempuan dan anak-anak di tengah keluarga. Tapi jangan salah ya, di masa modern ini kadang situasi jadi terbalik-balik. Bisa jadi suami jadi korban karena ada campur tangan mertua misalnya. Atau ibu jadi korban karena anak bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat, lebih kuat dibandingkan ibunya, sedangkan ayahnya sudah tiada. Tapi mari kita fokus dulu pada bacaan kita. Saudara-saudara, dalam zaman Alkitab dan sampai zamannya Tuhan Yesus yang kita baca tadi, suami mendapatkan peran dan kekuasaan yang cukup besar serta dilindungi oleh hukum Tuhan. Bahagia atau tidaknya sebuah keluarga sangat bergantung pada kepuasan kepala rumah tangga, yaitu suami. Kalau suaminya merasa tidak bahagia, maka suami berhak menceraikan istrinya. Nah, berdasarkan mazhab Shammai, ukuran ketidakbahagiaan yang bisa membawa suami dalam perceraian hanya bila suami memiliki cukup bukti kalau istrinya berzina. Dan kita tahu hukum perzinahan pada masa itu adalah rajam batu, yang artinya kematian bagi si perempuan. Dan kalau tidak ada perzinahan berarti tidak ada perceraian. Tapi kalau ada perzinahan berarti yang ada adalah kematian. Hukum ini bersifat sangat tegas dan keras. Karena tidak ada jalan lain, maka kadang-kadang bagi suami yang jahat, suami yang licik, dia dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur sesuai dengan apa yang diingininya. Dan akhirnya yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban adalah perempuan. Mazhab yang lain, mazhab Hillel yang menjadi favorit bagi orang-orang zaman itu, bersikap lebih terbuka dalam memfasilitasi kebahagiaan rumah tangga suami. Mereka mengambil jalan tengah berdasarkan hukum Musa. Maka ketika suami merasakan ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga, apapun alasannya mereka bisa menceraikan istrinya. Alasan itu bisa saja dalam pernyataan seperti ini. Masakan istriku itu tidak enak, karena itu aku menceraikan dia. Ataupun juga dalam kalimat, istriku itu tidak bisa dandan, karena itu aku menceraikan dia. Atau istriku itu ndablek, tidak bisa dinasehati. Istriku itu berulang-ulang membuat aku kesal, membuat suami kesal. Ataupun juga dengan alasan yang lebih dalam ya, istriku itu tidak bisa memuaskan aku di ranjang. Ataupun juga yang menyakitkan, istriku itu mandul, makanya aku akan menceraikan. Nah, asalkan hal itu diajukan ke pengadilan agama, kemudian dapat surat cerai, selesai perkara. Suami bisa cari istri baru, tinggallah istri dan anak yang menderita tanpa perlindungan dan tanpa dukungan nafkah. Nah, orang-orang ini kemudian cari perkara pada Tuhan Yesus. Mereka sesungguhnya bukan ingin mendapat jalan keluar atas masalah perceraian, tetapi hendak mempertentangkan pendapat dua mazhab, di mana masing-masingnya itu punya banyak pengikut. Kalau Yesus menolak perceraian, berarti ia sepakat dengan mazhab Shammai. Mengizinkan perceraian sebaliknya berarti mendukung mazhab Hillel. Ujung-ujungnya Yesus tetap mendapat musuh dan para Farisi akan berhasil mengadu domba salah satu pengikut mazhab itu.
Namun Yesus tidak hendak bicara soal perceraian, melainkan perkawinan. Yang pertama, kata Yesus, perkawinan itu terjadi antara dua orang yang sama-sama ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 2 yang juga dibacakan oleh lektor tadi, dan juga hal ini diketahui oleh para pendebat Yesus, Kejadian 2 itu mengisahkan kronologi penciptaan dua manusia ini. Perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki diciptakan Allah untuk menjadi penolong yang sepadan. Artinya, pribadi pertama, sang laki-laki dijodohkan Allah dengan pribadi kedua, sang perempuan sepadan. Untuk apa? Untuk hidup bersama, saling tolong-menolong. Dan yang kedua, ketika keduanya menerima perjodohan ini, itu diwakili dengan pernyataan pihak pertama. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Maka keduanya tidak lagi terpisah, melainkan menjadi satu. Pada saat inilah Allah mempersatukan dua orang manusia dalam ikatan pernikahan. Ketiga, karena yang menciptakan dan juga menjodohkan manusia ini adalah Allah sendiri, maka manusia yang juga telah menerima perjodohan ini tidak boleh menceraikannya. Sehingga konsekuensinya, bila terjadi pernikahan lain, entahkah dari sisi suami, entahkah dari sisi istri, maka itu adalah perzinahan. Dan ini bukan pendapatnya mazhab Samai, apalagi mazhab Hillel. Ini adalah perintahnya Tuhan, penguasa seluruh ciptaan. Karena itu kemudian tidak ada yang berusaha mendebat pernyataan Yesus. Artinya apa sih, Bapak Saudara? Artinya ketika orang memutuskan untuk berumah tangga, mereka harus sudah menyadari bila mereka sedang menerima perjodohan dari Tuhan dalam sebuah ikatan kesetaraan cinta kasih, dan kemudian mendapat tugas bersama membangun kebahagiaan dalam hidup bersama yang saling memberi dan saling menerima kasih. Dan hanya dengan inilah rumah tangga dapat menikmati rahmat Tuhan dalam kehidupan pernikahan mereka. Kemudian pribadi selanjutnya dalam sebuah rumah tangga selain suami dan istri adalah anak. Nah, melalui perikop yang kita baca kemudian, kita melihat betapa anak ditempatkan pada posisi yang tidak penting dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada gunanya sama sekali, gak penting sama sekali. Anak yang seharusnya mendapat kasih sayang Tuhan itu dilarang terlibat masuk di dalamnya. Padahal ada banyak keluarga-keluarga yang membawa anak mereka dan rindu anak-anak mereka mendapat jamahan sayang dari Tuhan. Tapi sebagaimana pertemuan-pertemuan dewasa lainnya, anak dianggap pengganggu saja. Ocehan-ocehan mereka membuat percakapan orang dewasa jadi tidak bermakna dan sia-sia. Tapi tidak bagi Yesus. Tuhan Yesus justru marah dengan sikap seperti ini. Sikap yang menyepelekan, yang menyingkirkan anak-anak dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yesus marah. Dalam perhimpunan, terkhusus lagi dengan Tuhan, apalagi juga di tengah keluarga ya, justru anak adalah sesuatu yang berharga. Bahkan dikatakan merekalah empunya kerajaan Allah. Kenapa? Karena penerimaan mereka pada Yesus adalah penerimaan yang tulus. Ketika mereka mendapat pelukan kasih, ketika mereka mendapat kepedulian dari Yesus, seketika juga mereka mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Dan ini berbeda dengan orang dewasa yang masih butuh banyak pembuktian dari Yesus. Kemudian mereka pikirkan, kemudian dianalisa, baru akhirnya pergumulan-pergumulan mereka bisa menerima Yesus secara utuh. Nah, anak-anak sesungguhnya lebih mudah
dalam menerima rahmat Tuhan ketimbang orang-orang dewasa yang banyak menimbang segala sesuatunya berdasarkan logika dan juga berdasarkan untung dan rugi. Kalau anak baru diberikan kasih sayang, mereka bisa percaya. Nah jemaat, kalau Tuhan Yesus begitu menghargai pribadi-pribadi dalam rumah tangga, istri, anak, dan tentu juga dalam konteks rumah tangga tertentu, suami, ataupun juga menantu, ataupun mertua, semua dianggap berharga oleh Tuhan. Kenapa kita tidak bisa? Di mata Tuhan kita setara dan sama berharganya. Memang suami, istri, dan anak, atau kalau kita perluas, orang tua, mertua, dan menantu, mereka itu bukanlah pribadi-pribadi yang sempurna. Kadang mereka bisa membuat jengkel kita. Tapi sadari pula juga, kalau kita pun kadang bisa membuat jengkel mereka. Namun tentunya ini tidak berarti memberikan alasan bagi kita untuk menjauhi mereka atau memisahkan mereka dari kehidupan kita. Yang akibatnya adalah penderitaan bagi salah satu dari orang-orang yang dulu, yang semula kita sayangi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa dari semula ketika keluarga dibentuk, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya. Dan supaya berkat Tuhan itu terus dirasakan dan terus mengalir dalam kehidupan keluarga kita, maka kita perlu membangun kebersamaan dan kesetaraan. Ada penghargaan satu dengan yang lainnya di dalam kasih. Kita mau saling memberi, kita mau saling menerima kasih demi kebahagiaan bersama. Dan hanya dengan semangat inilah maka kehidupan keluarga-keluarga saudara bisa menjadi seperti tema kita, keluarga yang dirahmati Allah. Apalagi kita akan memasuki perjamuan kudus. Milikilah keluarga-keluarga yang seperti itu sehingga kebahagiaanmu begitu memuncak, begitu berharga di dalam rumah tanggamu, membuat sukacita dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan itu semua bagi saudara dan saudara bersedia untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dan mengikrarkan pengakuan iman. Menurut pengakuan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang pengasih, penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu itu
keluarga-keluarga kami dibina untuk menjadi keluarga-keluarga yang saling mengasihi, saling berbagi kasih, saling menerima kasih, sehingga akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang dipenuhi berkat Tuhan. Bukan perkara mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kami yakin hal itu boleh diwujud nyatakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintahan bangsa kami, maupun juga pemerintah Kota Bogor. Kiranya Engkau menolong para pemimpin kami bertanggung jawab untuk tugas-tugas mereka. Segala hal yang diputuskan biarlah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa ini. Terkhusus di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan mampukan pemerintah bangsa kami, demikian juga pihak-pihak terkait dalam menangani kasus-kasus pandemi. Kami bersyukur ya Tuhan, bila saat ini terjadi penurunan, kiranya Engkau tetap memelihara sehingga hal itu tetap terjaga, bahkan sampai hilang, sampai tidak ada lagi terjadi kasus-kasus itu. Engkau berkati untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung, sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang mendukung dan terlibat. Akan semakin sedikit orang-orang yang menolak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk, serta Sinode Wilayah Jawa Barat dan Sinode GKI. Biarlah lingkup yang terkecil sampai lingkup yang terluas bersama-sama bisa menjalin kebersamaan, membangun karya kasih Tuhan yang berkeadilan, yang memperhatikan semua pihak dan golongan, sehingga semua orang boleh merasakan kesejahteraan karena keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan teladan kasih Kristus. Biarlah pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan dengan baik dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami ya Tuhan. Demikian juga jemaat ini, pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin dan simpatisan, keluarga-keluarganya, para lansianya, kiranya Engkau menolong sehingga berkat Tuhan terus melimpah, kesehatan mereka tetap terjaga dengan prima, melalui pekerjaan mereka, rumah tangga mereka boleh tercukupi. Tuhan berkati mereka yang sedang dalam sakit, berikan pemulihan. Mereka yang sedang bersukacita, biarlah mereka boleh berbagi. Tuhan juga kiranya berikan kesempatan untuk jemaat ini mendapatkan hak beribadah kembali sebagaimana seharusnya diberikan oleh pemerintah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program pelayanan serta kesehatan jemaat, terkhusus pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Berikan mereka kekuatan, kebersamaan, kesehatian, sehingga yang dikerjakan bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan bersama dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah doa kami yang kami persembahkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dan mengingat kata Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berhubung masih dalam suasana pandemi COVID-19, persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening BNI
dengan nomor rekening seperti tertera di layar, atau dikumpulkan dan dimasukkan dalam amplop, diserahkan kepada bendahara gereja setelah kita dapat beribadah kembali secara onsite. Selama persembahan berlangsung, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Kidung Jemaat 291 bait 1-3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat dimohon berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, makasih. Terima kasih ya Tuhan untuk segala perkara anugerah terindah di dalam Yesus Kristus. Penyertaan, kasih, pemeliharaan, bahkan pengampunan. Sehingga kami sebagai keluarga Tuhan mengalami dan merasakan betapa baiknya Tuhan kepada kami. Tuhan, di dalam ibadah ini kami membawa persembahan syukur yang tidak seberapa dibandingkan dengan besarnya berkat Tuhan kepada kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan hidup kami, pekerjaan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamatku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan telah mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengebalan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara? Dan dengan teman? Ataupun dengan tetangga? Dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara para malaikat yang bergema, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini, kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya,
Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita pun merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka, sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah.
Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kau fakir miskin berapakah, siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya. Yang hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia. Pun banyak anak terkaparlah dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan, tak tahu mengungkap pendirian, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa hak. Hai penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil dan tidak sah melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya. Sejiwa raga manusia seutuhnya dibangkitkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Terima kasih untuk kesempatan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku jemaat GKI Bapos Yasmin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.